5 meja atau 5 langkah kegiatan Posyandu adalah kegiatan pelayanan mulai dari pendaftaran hingga pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada hari buka Posyandu. Langkah pertama hingga keempat dilaksanakan oleh para kader, sedangkan langkah kelima dilaksanakan oleh kader bersama petugas kesehatan. Meja yang pertama yaitu pendaftaran. Kader mendaftarkan bayi atau balita yang dibawa oleh ibu. Nama bayi atau balita tersebut ditulis pada secari kertas yang kemudian diselipkan pada KMS. Selain itu, kader juga mendaftarkan ibu hamil, yaitu nama ibu hamil tersebut ditulis pada formulir atau register ibu hamil. Apabila ibu hamil tidak membawa balita, maka langsung dipersilahkan menuju ke meja yang keempat. Meja yang kedua yaitu penimbangan. Kader di kegiatan 1 atau meja 1 pada langkah pertama meminta orang tua balita untuk membawa bayi atau balitanya dan menyerahkan KMS pada kader di langkah kedua atau meja kedua. Kader di kegiatan 2 ini menimbang dan mencatat hasil penimbangan bayi atau balita tersebut pada secari kertas yang kemudian akan diselipkan pada KMS. Meja yang ketiga yaitu pengisian KMS. KMS atau Kartu Menuju Sehat adalah kartu yang memuat kurva pertumbuhan normal anak berdasarkan indeks antropometri berat badan menurut umur. KMS ini penting karena termasuk salah satu alat pemantau pertumbuhan anak. Selain mengisi KMS, kader diharapkan mampu membaca atau menilai grafik yang terbuat dari hasil penimbangan anak setiap bulan sehingga ia dapat memberikan penilaian apakah anak bertumbuh dengan baik atau kurang baik. Jika anak bertumbuh baik, berikan pujian kepada ibu serta ingatkan untuk menimbang anaknya di Posyandu pada bulan berikutnya. Bila pertumbuhan anak kurang baik, perlu dirujuk kepada petugas kesehatan. Meja 4, penyuluhan. Kader bertugas menerima KMS dan membacakan hasil KMS tersebut. Berdasarkan hasil penilaian pertumbuhan balita, tindak lanjut yang dapat dilakukan bila berat badan naik, berikan pujian kepada ibu yang telah membawa balita dan beri dukungan untuk mempertahankan kondisi anak, berikan umpan balik dengan cara menjelaskan arti grafik pertumbuhan anaknya yang tertera pada KMS, anjurkan kepada ibu untuk mempertahankan kondisi anak dan beri nasihat tentang pemberian makan, anjurkan untuk datang pada penimbangan berikutnya. Bila berat badan tidak naik 1 kali, berikan pujian kepada ibu, berikan umpan balik, tanyakan dan catat keadaan anak dan kebiasaan makan anak, berikan penjelasan tentang kemungkinan penyebab berat badan tidak naik tanpa menyalahkan ibu, anjurkan untuk datang pada penimbangan berikutnya. Bila berat badan tidak naik 2 kali atau berada di bawah garis merah, berikan pujian kepada ibu dan anjurkan untuk datang kembali bulan berikutnya, berikan umpan balik, berikan penjelasan tentang kemungkinan penyebab berat badan tidak naik tanpa menyalahkan ibu, berikan nasihat tentang anjuran pemberian makan, rujuk anak ke tempat rujukan terdekat sesuai kondisi anak. Bila titik berat badan KMS terputus, berikan pendekatan dan penyuluhan tentang manfaat memantau proses pertumbuhan anak, berikan motivasi untuk menimbang setiap bulan. Meja kelima atau langkah kegiatan Posyandu yang terakhir ini yaitu pelayanan kesehatan. Kegiatan pada meja 5 ini utamanya hanya dapat dilakukan oleh petugas kesehatan saja seperti bidan atau petugas lapangan keluarga berencana atau PLKB. Layanan yang diberikan antara lain berupa imunisasi, KB atau keluarga berencana, pemberian tablet tambah darah atau tablet besi, vitamin A, dan obat-obatan lainnya. KMS atau Kartu Menuju Sehat adalah kartu yang memuat kurva pertumbuhan anak berdasarkan indeks antropometri berat badan menurut umur. Kader diharapkan dapat mengisi KMS seluruh anak yang datang ke Posyandu. Selain mengisi KMS, kader diharapkan mampu membaca atau menilai grafik pertumbuhan sehingga dapat memberikan penilaian apakah anak bertumbuh dengan baik atau tidak. KMS dibagi menjadi 2 warna, yaitu warna biru dan warna merah muda. Warna biru untuk anak laki-laki dan warna merah muda untuk anak perempuan. Adapun cara mengisi KMS. Pada halaman awal dapat diisi identitas anak dan pada halaman berikutnya terdapat grafik pertumbuhan anak dan kolom hasil penimbangan. Pada kolom bulan penimbangan, catat bulan lahir anak dan bulan berikutnya secara berurutan. Catat berat badan anak pada kolom berat badan di bawah kolom bulan penimbangan.
Tentukan letak titik hasil penimbangan berat badan pada KMS dengan cara menghubungkan garis mendatar berat badan dan garis tegak umur pada grafik KMS. Lalu buat titik yang mudah terlihat. Kemudian hubungkan titik berat badan bulan ini dengan bulan lalu dalam bentuk garis lurus. Jika anak bulan lalu tidak ditimbang, maka garis pertumbuhan tidak dapat dihubungkan. Catat setiap kejadian kesakitan yang dialami anak pada bulan saat anak ditimbang di atas titik hasil penimbangan yang telah ditentukan. Selanjutnya, isi kolom pemberian ASI eksklusif dengan tanda centang bila pada bulan tersebut bayi masih diberi ASI saja, tanpa makanan dan minuman lain. Bila diberi makanan lain selain ASI, bulan tersebut dan bulan selanjutnya diisi dengan tanda strip. Selanjutnya, kader menyerahkan KMS kepada keluarga balita yang kemudian menuju langkah keempat.